saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk nopo dereng? Sampun ngantuk, jenengan langsung sari mawon. Pun kula tak ngomong piyambak. Monggo uluk salam niku hukume sunnah. Jawab wajib hukume. Ayo diwal-baleni malih. Uluk salam hukume sunnah. Jawab salam hukume wajib. Bedane sunnah kalih wajib napa, Bu? Nek wajib niku nggih sunnah, mboten sunnah. Nek sunnah niku nggih mboten ngoten. Nek sunnah niku dilampahi pikantuk ganjaran, lah nek wajib dilampahi nggih pikantuk. Lah kok padha? Oh, ngoten nggih. Monggo dipun jawab salam kula kanthi semangat. Tur kompak, tambah ikhlas, mugi-mugi anggen kula matur mengke ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa sana'a lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah sahibis syafa'ati wal mu'jizah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi wa sirati hayatihi wa qudwati ila qiyamis sa'ah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru lillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sedaya dipun taktiraken kalian Allah saged makempal manunggal wonten Masjid Al-Muttaqin ingkang kita sami-sami makmurkan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini tidak hanya sekedar dicatat sebagai orang yang hadir hanya untuk mencari satu kotak nasi sama segelas minuman. Ngoten nggih. Kalau niatan kita cuma hanya sekedar itu, maka kualitas kedatangan kita seperti apa yang kita keluarkan dari perut kita di waktu pagi hari. Na'udzubillah. Ayo sama-sama luruskan niat. Salawat ugi salam mugi Allah tansah kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat umatipun, mugi-mugi kanthi keistiqomahan, keikhlasan, kesungguhan kula panjenengan sami nderek tuntanipun, mugi-mugi mangke wonten liyaken mah tansah pikantuk syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu, jenengan pengin selamat napa mboten? Pengin. Saestu. Nggih, nderek Pak Slamet. Wonten Pak Slamet? La adalah alhamdulillah. Ini pangapunten Ustaz. Tapi sing nderek garwane mawon. Ampun gawane wong nderek Pak Slamet masalah. Bapak-bapak niki nggih pengin untung. Pengin nggih. Pengin untung lang bejo. Nggih nderek Pak untung kali Pak bejo. Amargi makaten, tidak ada manusia yang paling selamat, yang paling beruntung, yang paling bejo dunia akhirat. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW cuma pernah mengatakan, wa inni la akhsyakum. Saya adalah manusia yang paling rasa takutnya kepada Allah. Wa atqakum billah. Dan saya adalah yang paling takwanya luar biasa kepada Allah. Itu gara-garanya
ada 3 pemuda yang pengen mengalahkan ibadahnya Nabi. Satu, dari segi sholatnya, pengen mengalahkan. Dia dari malam sampai malam lagi, sepanjang hidupnya tidak tidur untuk hanya ibadah malam. Yang kedua, pemuda kedua akan mengalahkan dengan puasanya Nabi. Kalau Nabi puasanya min tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar waktu subuh sampai terbenamnya matahari waktu maghrib, orang ini pengen mengalahkan puasa Nabi, puasa wisol, tetapi ditambah ad-dahra, asumud dahra. Saya akan berpuasa 24 jam plus selama 1 tahun tidak pernah berbuka. Yang ketiga, saya pengen mengalahkan ibadahnya Nabi dari segi berumah tangga. Rasul itu istrinya berapa, Bu? Berapa, Bu? 9. Suami ini jenengan pinter. Jenengan pilih di madu apa di racun, Bu? Nggak milih dua-duanya. Kalau ditanya bapak-bapak pilih madu malih napa pilih ngeracun istri pertama, insya Allah setia. Saya termasuk ikatan aliran ISIS, ikatan suami istri 1. Jadi istri insya Allah baru 1, anak sudah 5. Saya itu betul saya itu. Kulon derek dawai Ustaz Joni. Kalau Ustaz Joni istrinya 1, saya ikut 1. Kalau Ustaz Joni istrinya 2, saya tetap 1. Kemudian pemuda yang ketiga tadi bilang, kalau Nabi sibuk ngurusi istrinya 9 sampai 11, maka saya tidak akan a'tazilun nisa. Saya akan menjauhi, saya akan membujang, saya akan jomblo sampai mati. Tidak akan pernah menikah. Ketika ketiga pemuda tersebut ngomong saudeli dewi gak dipikir ngoten niku, lantas tiba-tiba Nabi berada di belakangnya 3 pemuda tadi, kemudian nepuk pundaknya satu-satu, plok ngoten. Hayo, hal antum qaumul ladzi qultum kada wa kada. Apakah kamu tadi barusan ngomong beginian begitu? Mau nggak jawab kok ngomong, mau ngomong kok izin. Ya akhirnya Nabi langsung bunyi tadi. Ama ana la akhsyakum wa atqakum billah. Lakinni ana usolli. Saya juga sholat. Payah, istirahat. Yang kedua, wa asumu. Saya juga puasa. Wa uftiru. Saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Saya juga menikah. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka, atau menyelisih daripada sunnahku, kata Nabi, dia bukanlah dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, kita ini pengen diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad nomboten? Saestu kula lan panjenengan sami niki umate Kanjeng Nabi nomboten? Sing ngendikan umat Kanjeng Nabi niku sinten? Lah awake dhewe to. Nggih napa mboten? Pertanyaan kedua, kita itu hambanya siapa? Hambanya Allah. Bener. Allah sudah benar-benar mengakui kita sebagai hambanya. Lula kan ngaku malih. Tapi kalau Nabi sudah jelas, satu manusia biasa menjadi manusia luar biasa, menjadi hamba dan Rasul pilihannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Langsung yang memberi label adalah Allah langsung. Kalau kita kan melabelkan dirinya sendiri. Benar apa benar? Ayo kita buktikan. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, dan jauh sebelum wafat Nabi sudah mengharapkan dan merindukan kita sebagai umatnya, maka ayo kita buktikan cinta kita kepada Nabi dengan memperbanyak sholat. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Masya Allah, di akhir hayatnya Nabi SAW ketika itu diterjemahkan oleh menantunya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, menempelkan daun telinganya ke depan bibir Rasul SAW, dan ungkapan yang terakhir yang keluar dari lisan mulia baginda Rasulullah adalah ummati 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 as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Kita disebut, maka kebangetan kalau kita mengaku umatnya Nabi tidak pernah menyebut beliau. Maka ayo selalu basahi lisan kita dengan menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kita bisa menikmati beriman kepada Allah dan juga bisa menikmati hidangan Allah di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah itu melalui perjuangannya Nabi baginda Rasulullah SAW. Dan ini dibuktikan ketika, Masya Allah, ketika Rasulullah SAW ditinggal dua kekasih tercintanya. Satu adalah pamannya, Abu Thalib. Yang kedua adalah istri tercintanya, Khadijah Al-Kubra. Dalam 1 bulan ditinggal dua penopang dalam dakwahnya. Lantas Rasul punya impian. Beliau akan menuju ke Taif. Karena keluarga dari Bani Hashim banyak tinggal di sana. Harapannya nanti akan dibantu dalam dakwahnya meskipun sudah ditinggal dua kekasihnya. Tapi apa yang didapati? Baru masuk di pintu gerbang, itu sudah disambut luar biasa. Berbeda dengan Yasrib sekarang Madinah Al-Munawwarah. Rasul disambut dengan Tola'al Badru alaina. Telah datang, telah terbit, telah bersinar, telah tampak bulan purnama yang begitu sempurna hadapan kami, yaitu baginda Rasulullah SAW. Berbeda dengan di Taif. Masya Allah, seluruh penduduk Taif, baik kecil, baik muda, wanita, besar, tua, semuanya, Masya Allah, menyambut dengan lemparan apapun yang bisa dipegang dan pukulan apa yang bisa dipukulkan kepada Nabi SAW. Sampai sahabat tercintanya Zaid bin Sa'ad itu langsung menghalangi pukulan mereka, lemparan mereka. Akhirnya pun berdarah-darah kedua-duanya. Sampai Rasul mengatakan, wahai sahabatku, ayo kita mundur. Kita mundur. Jangan dilanjutkan. Bersembunyi di balik bukit. Datanglah Malakul Jibal datang. Kemudian menawarkan sebuah pertolongan. Ya Muhammad, apa yang kau minta dariku? Atau izinkan bagiku untuk memindahkan bukit ini, langsung kutimpukkan ke seluruh penduduk Taif supaya dia merasakan apa yang kau rasakan sekarang. Dan itu persis, nggak jauh beda. Kalau Nabi dapat gelar Habibullah, kekasihnya Allah. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dapat gelar Khalilullah, Masya Allah, hampir mirip. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke kobaran api yang begitu menyala oleh Raja Namrud, kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu minta apa? Dijawab sama Nabi Ibrahim alaihissalam, wa amma anta fala. Kalau saya minta merintih, mengeluh, mengemis kepadamu, saya tidak. Wa amma ilallah fana'am. Tapi kalau saya minta kepada Allah, itu harus wajib.
Maka ketika ungkapan itu ditolak, malaikat Jibril minggir. Nggak jadi menawarkan. Kemudian dalam hati kecil Nabi Ibrahim dibesitkan, Ya Rabb, ana ahadun fil ardi a'buduka. Saya adalah manusia satu-satunya saat ini di bumi yang menyembahmu. Wa anta ilahun ma'bud bis sama. Dan engkau adalah Tuhan yang disembah seluruh penduduk langit. Kalau seandainya tidak engkau selamatkan dan bantu kami, maka jangan harap engkau akan tetap disembah sebagai Tuhan. Mendengar, mohon maaf, kekasihnya disakiti oleh hambanya, kira-kira yang punya kekasih itu rela no mboten? Bu, jenengan cinta bapak no mboten? Misalnya mohon maaf, suami jenengan, kakung jenengan, tiba-tiba pas mau datang ke masjid, diludahi, ngoten. Dilaporin tentang jenengan, Bu, garwane jenengan diludahi. Kinten-kinten jenengan pripun, Bu? Namo. Antara yang menungso biasa. Nek Kanjeng Nabi ndak langsung diusap mengucapkan alhamdulillah, terima kasih sudah perhatian sama gua. Itulah bedanya Kanjeng Nabi sama Kanjeng Darji. Darji yo ngamuk. Kemudian Masya Allah, langsung Allah firmankan, Kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Allah yang nyiptain api, Allah yang nyiptain kekuatan api itu membakar. Kalau Allah bilang jangan, jangan. Maka sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Dan kejadian itu serupa menimpa baginda Rasulullah SAW. Ketika berada di balik bukit bersembunyi dengan sahabatnya Zaid, datang malaikat gunung pengen menawarkan bantuan untuk menimpukkan, memindahkan gunung kepada penduduk Taif. Kemudian Nabi mengatakan, la, jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu adalah umat atau kaum yang belum tahu siapa gua. Kalau mereka sudah tahu siapa gua, nggak akan mungkin seperti ini melakukan saya. Kemudian Nabi mengatakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia didoain, Ya Rabb, berilah hidayah taufikmu sehingga mereka bisa menerima ajaranku. Dan ini Masya Allah, letak kejantanan Nabi yang kedua, ya waktu penduduk Taif ini diperlakukan. Kemudian Nabi membesitkan dalam hatinya, Ya Rabb, am ila baladin qaribin yu'dhini. Apakah engkau akan perintahkan saya lagi menuju ke suatu tempat yang sangat dekat? Tapi mohon maaf, di tempat yang dekat itu, pas saya sampai di tempat itu, saya akan diperlakukan yang sama seperti ini. Yang kedua, am ila makanin ba'idin yu'limuni. Apakah engkau akan perintahkan aku menuju ke suatu tempat yang lebih jauh lagi? Tapi mohon maaf, di suatu tempat yang jauh itu, saya pun juga sama akan diperlakukan seperti ini. Ana radin ya Rabb, malam taghdab alayya. Saya rela ya Rabb, saya ikhlas ya Rabb, selama engkau tidak akan pernah murka kepadaku. Masya Allah. Rasulullah SAW sepanjang hidupnya yang dipikirkan cuma kita umati. Rasul tidak akan pernah rela sebelum umatnya semuanya sudah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul yang paling terakhir. Dan itu terbukti dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Ketika putusan terakhir, ketika seluruh umat manusia sedang meniti sirat, yang paling ujung adalah setatnya, bawahnya neraka, yang paling ujungnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan itu langsung masuk kepada pintu surga. Nabi sudah menunggu di ujungnya. Ketika ada umatnya baginda Rasulullah SAW baru manjat titian sirat, kemudian kepleset masuk neraka. Masya Allah, Rasul langsung sujud panjang, sajidan li rabbihil karim. Sampai kemudian Allah berfirman, Ya Muhammad irfa' ra'sak sal fatu'ta. Angkat kepalamu, mintalah pasti akan kuberi.
Semakin banyak umatnya yang masuk neraka, Rasul semakin sujudnya semakin panjang. Pernah suatu ketika putri tercintanya, Fatimah Al-Batul, sebelum wafatnya bertanya kepada ayahandanya, "Duhai ayahandaku sayang, kalau nanti saya pengen ketemu ayah di surga, di mana saya pengen ketemu?" Rasul mengatakan, "Wahai putriku sayang, kalau lo pengen ketemu sama gua ayah nih, nanti cari saya di pinggir sungai Telaga Kausar. Saya nanti di situ sibuk memberi minum umatku satu persatu." Bisa dibayangkan kondisi manusia dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan amalnya masing-masing. Matahari diturunkan, kemudian orang, mohon maaf, tenggelam dengan keringatnya, tenggelam dengan darahnya, tenggelam dengan dosa-dosanya. Kemudian mohon maaf, datang Nabi kita Muhammad SAW. Di saat manusia sudah bingung, ngadu pada Nabi Adam ditolak, saya nggak bisa beri syafaat kecuali keluargaku. Nabi Nuh ditolak, saya cuma 60 umatku, dan seterusnya. Terakhir hampir putus asa, Nabi kita yang nyambangi kita. Kemudian, mohon maaf, Nabi membawakan air dari Telaga Kausarnya Allah. Kemudian kita mohon maaf, wajahnya kemudian ditatap begitu tulusnya, begitu damainya, begitu Masya Allah. Kayak kekasih yang lama ditunggu pengen ketemu. Kemudian diminumkan air dari Telaga Kausar, satu tetes kita tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Satu persatu. Seperti itu kecintaan baginda Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Maka ayo kita buktikan selalu bersolawat, menyebut, mengikuti sunnahnya semampunya. Kemudian kalau seandainya nama beliau dihina, ayo bangkit, bela. Kalau seandainya Al-Quran yang diturunkan kepada beliau dihina, yuk bangkit, bela. Kalau agama beliau yang bawa dihina, yuk bangkit, bela. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Maka para jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, masuk berkaitan masalah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah dituliskan dan ditetapkan bagi kalian berpuasa sebagaimana kewajiban atau ketetapan berpuasa itu telah Allah wajibkan pada umat-umat sebelummu agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Ayat dibuka dengan kalimat iman, maka yang hanya memenuhi panggilan puasa hanya orang beriman meskipun ngakunya Islam. Yang kedua, ayat ditutup dengan harfu la'alla. La'alla itu dalam bahasa Arab artinya harfu taraji. Huruf yang menyatakan pengharapan. Akhirnya tattaqun adalah fi'il mudhari'. Definisi fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang sedang akan dikerjakan dan terus berlangsung. Maka sederhana, mengukur puasa kita itu berhasil atau tidak hanya di bulan Ramadan. 11 bulan itulah, setelah itu baru nanti bisa diukur. Kalau mohon maaf, ibu-ibu kenalnya tadarus Quran itu hanya di bulan Ramadan, itu berarti Ramadhaniyatun. Orang-orang yang memang hanya kenalnya di bulan Ramadan. Sama bapak-bapak, kalau kenal Masjid Al-Mutakin ini atau musola ini jenengan, masjid jenengan hanya di bulan Ramadan, berarti jenengan adalah Ramadhaniyun. Hanya orang-orang yang kenal di bulan Ramadan. Ayo sama-sama kita wujudkan. Tatakun itu tidak hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi 11 bulan itu yang paling penting.
Yang berikutnya, salah satu keutamaan puasa yang kita laksanakan ini adalah sebagai junnah, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Junnah, jinnah, jannah itu berasal dari akar kata yang sama. Jannah ya jinnu, akhirnya menjadi jin. Jannah ya jinnu menjadi junnah, akhirnya menjadi perisai. Jannah ya jinnu menjadi jannah, akhirnya menjadi jannah, surga. Dan itu artinya berbeda, meskipun dari akar kata yang sama. Jin, janin, junnah, jannah, itu semuanya asal katanya adalah sama, maknanya sama, yaitu artinya tersembunyi. Dikatakan jin karena nggak nampak, tersembunyi. Beda dengan al-ins, manusia, tampak. Maka kalau seandainya, mohon maaf, ibu-ibu, mohon maaf, dalam pengajian kayak tengah niki, yang lainnya menyimak baik-baik, kok dia ngobrol dewe, berarti kan tidak nampak. Berarti adanya jinnatun, demit. Lu nggak percaya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Demit manusia. Beda. Yang kedua, jannah surga itu nggak nampak. Maka Nabi mengatakan, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatar fi qalbi bashar. Belum pernah dilihat oleh manusia, mata manusia, belum pernah didengar oleh telinga, dan juga belum pernah terbesit dalam hati manusia. Bagaimana kenikmatannya? Yang terakhir adalah junnah. Junnah itu perisai, nggak nampak. Mohon maaf, misalkan bapak-bapak waktu sholat asar wau, wudu napa mboten? Wudu napa mboten? Wudu nggih. Jenengan nggak wudu nggak apa-apa Pak, asalkan dereng batal. Saestu. Jadi wudu kita, misalkan wudu, mohon maaf, sholat zuhur belum batal, asar dipakai lagi masih boleh. Untuk 2 sholat fardu. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum cukup 1 sholat fardu. Kita tayamum zuhur, maka asar harus tayamum lagi. Itu istimewanya. Pertanyaan saya, kumur-kumur di dalam wudu niku sunnah napa wajib? Fardu napa sunnah? Sunnah nggih? Sunnah. Tadi udah disepakati loh Bu, definisinya sunnah itu jika dilaksanakan berpahala. Berbeda dengan puasa, entah itu fardu maupun sunnah, ketika kita sedang puasa, kok kumur-kumur, bukan menjadi sunnah lagi, berubah. Hukumnya menjadi makruh. Sesuatu sebaiknya dihindari. Dan mari kita buktikan. Misalkan jenengan tetap memaksakan berkumur-kumur. Masukkan air ke mulut tiga kali. Kemudian sing jenengan dalih cuma 2 kali. Satunya mohon maaf gak tahu larinya kemana. Saya bersumpah demi Allah, tetangga sebelah yang sama-sama wudhu itu mesti gak akan pernah tahu. Bener apa enggak? Bener mboten? Tapi karena ada junnah dalam diri kita, Allah mau melihat, mau ngasih, kita nggak lakukan itu. Maka hebatnya Masya Allah puasa Ramadan itu, kalau urusan yang haram, yang mengandung berbau maksiat dosa, itu bagi orang beriman sudah nggak ngikuti itu lagi, itu sudah secara otomatis ditinggalkan. Tapi diajari oleh Allah puasa Ramadan itu agar kita tidak rakus terhadap sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Yang halal saja kita tinggalin. Karena iman dan wahtisaban. Yakin bahasanya perintah itu memang dari Allah. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan kita berharap pahala dari Allah. Maka
Ayo sama-sama bener-bener kita jadikan. Aku bolak-balik ndelok HP ini nek disemprit karo panitia. Ustaz Joni tadi bilang sampai jam 8 bengi. Tapi takmir satunya ngomong pokoknya luwih 35 donga. Lah iki pas 34. Jadi itu mohon maaf yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Satu, ayo sama-sama kita buktikan cinta kita pada Rasulullah SAW, selalu menyebut namanya dengan bersolawat, ikuti sunnah-sunnahnya. Yang kedua, kita buktikan ketika kita berpuasa itu benar berpuasa totalitas, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, apalagi datang ke masjid hanya untuk cari bukanan. Masya Allah, jangan. Benar-benar kita belajar talabul ilmi, menjalin tali silaturahim, sehingga Allah abadikan potret sore ini tidak hanya berhenti di sini, tapi mudah-mudahan sama-sama kita kembali bersatu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita mau sedonga. Seksi panitia mangke mawon nggih ndongakno supaya doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau seandainya ada keluarga kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan ada keluarga kita ada yang kesulitan ekonomi, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Mudah-mudahan ada keluarga kita yang punya hajat baik, senantiasa Allah ridhoi dan Allah mudahkan. Dan pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Li hadiniyah wa likniyatin shalihah wa liqabai hawajina fid dunya dunyal akhirah. Wa li shifa'anal marada min ahlina wa jama'atina lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka أنت السميع قريب مجيب دعوات ويا قوم الحاجات وكافي المهمات. الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذابت الظمأ وابتلت العنق وثبت الأجر إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Ustaz Sudarji atas tausiahnya pada sore ini. Puji semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah. Acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup kajian jelang berbuka puasa pada sore ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaris
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La